Baginda Rasulullah bersabda, arba'atu jawabul ismi bani Adam yuzibuha arba'atu asya min sifatil ummah. Ada 4 permata kata Rasulullah, bintang berlian yang Allah letakkan pada diri manusia. Yuzibuha, permata yang berharga itu akan kita musnahkan berbinasa. Arba'atu asya, disebabkan oleh 4 perkara yang lain min sifatil ummah, yang dasarnya daripada sifat-sifat tercela. Yang dimaksud oleh baginda Rasulullah, jauhan permata yang Allah pertempatkan pada diri manusia. Yang pertama yaitu al-aql, akal budi. Yang kedua kata Rasulullah, wadi agama syariat yang disampaikan oleh baginda Rasulullah. Dan yang ketiga wal hayat, rasa malu yang merupakan satu cabang daripada cabang iman. Sebagaimana sabda Rasulullah, al-hayatu syu'abatun minal iman. Rasa malu itu merupakan satu cabang daripada cabang iman. Fa inna dzalika ta'ala, apabila kita merasa malu pada diri seseorang itu menunjukkan dia iman. Umur rasa pakai, umur pula kualitas iman, rayu pula kualitas iman, hal-hal yang bertanda sudah terwakafkan iman. Makanya pula kata Rasulullah, malu pada laki-laki itu baik, tapi kalau malu pada perempuan itu jauh lebih baik. Dan yang terakhir jauhan yang dimaksudkan oleh Rasulullah, wala amal salih, itulah amal yang salih al-khalis, yang ikhlas, yang semata-mata karena Allah, yang benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keempat permata berlian bintang tersebut akan menjadi kasur binasa, diakibatkan oleh 4 sifat makhluk yang tercela ini. Karenanya Rasulullah menanjurkan sabdanya, "Fal-ghadab yuzilul akal." Maka emosi, marah itu dapat menghilangkan akal. Apa itu akal? Nurul fil qalbi ya'rifu kulla haqq wal batil. Cahaya yang Allah letakkan di dalam hati manusia, yang dari cahaya tersebut manusia dapat mengenal mana yang baik dan mana yang tidak. Tapi bahwa manusia dengan emosi dua hal yang berbahaya, anak beda orang. Maka ketika manusia itu sedang emosi, sama dengan dia membuka peluang kepada diri laki-laki untuk memberikan kesempatan menggoda. Karena syaitan berkata kepada manusia cuma 2 kesempatan. Yang pertama bahwa dia tidak susah, lunak gelisah. Yang kedua bahwa dia menjadi manusia dalam keadaan emosi. Emosi bisa menghancurkan dan membinasakan akal. Karena Rasulullah mengingatkan sahabatnya Muawiyah, ya Muawiyah, inna wal qadar, hati-hatilah takut terhadap emosi. Karena inna al-qadar yuzilul ummah, sesungguhnya emosi itu amarah itu bisa mendasarkan iman. Karena yuzilul sabrul asla, sebagaimana membinasakan oleh dadam akan mati. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah mengingatkan, laisa syadida bisara, bukanlah orang yang kuat, orang yang berani suka berkelahi. Ia betul dengan mulut tegak pada waktu. Ia betul dengan mulut berkata-kata aneh. Walakinna syahida ayyam lika nafsahu indal khabar. Tapi orang yang berani kata Rasulullah
kuat kata beliau. Itulah mereka yang mampu menguasai dirinya ketika mereka dalam keadaan emosi. Maka emosi marah itu bisa membinasakan akal. Yang kedua kata Rasulullah, wal hasan yuzilul ghina. Hasan ini dengki itu tidak bisa membinasakan agama. Berbahasa berangan-angan agar nikmat pada orang lain dihilangkan oleh Allah Ta'ala dan hasad. Sehingga Rasulullah mengingatkan iyyakum wal hasad, takuni olehmu terhadap sifat hasad. Wa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulul narul hawa. Karena sesungguhnya sifat hasad itu bisa membinasakan segala amal kebajikan, sebagaimana api menghanguskan segala kebaikan. Yang ketiga kata Rasulullah, wa tamamu yuzilul hayat. Sifat tamak, sifat lomba, sifat rakus itu bisa membinasakan akan rasa malu. Dan terbukti kita dulu yang tamak, dulu yang nasib dalam mengumpulkan harta, kebiasaan tidak pada itu. Bila mana tidak ada jalan yang halal, jalan yang haram akan mereka tumbuh. Bahkan orang yang tamak, dia itu berprinsip tidak ada istilah gagal. Menjadi kelihanan istilah gagal, anak jalan halal tidak mampu mereka telusuri, jalan haram akan mereka. Makanya sifat tamak, sifat lomba, sifat rakus itu bisa menggunakan rasa malu. Yang terakhir kata Rasulullah, wal-ghibatu tudhilul amal as-salih. Ghibah, mengumpat, itu bisa menghilangkan, membinasakan semua amal kebajikan. Apa itu ghibah? Yang dimaksud dengan ghibah sedang jamaah sekalian adalah menyebut keburukan orang lain yang benar-benar terjadi, yang benar ghibah. Terbuka keburukan bos secara melipur yang keburukan tersebut pimpinan yang ghibah benar. Wa ilam takun fihi, bila mana keburukan itu tidak ada pada dirinya, apakah ada yang anak-anak yang bukan kepada fitnah. Andai kata kita ceritakan keburukannya di hadapan dirinya, itu siapa namanya jadi makhluk. Riba, bukan jadi makhluk. Itu merupakan perbuatan yang bisa menghapuskan segala amal kebajikan. Kebiasaan untuk berbahasa yang tidak baik, merubahlah dengan merubahnya takut, dengan bertambahnya usia, dengan pembicaraan yang senantiasa bermakna dan bermanfaat. Sikap dan tindakan yang tidak ada gunanya, tidak letaklah menuju kepada arah tindakan yang berguna, betul, daripada kebiasaan akhlak-akhlak yang tercela. Mari sama-sama kita menuju kepada akhlak yang lebih mulia. Kiranya hidup kita di dunia ini lebih bermakna, menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinkan, percayalah, orang yang mulia di hadapan Allah kelak di akhirat mereka pastinya akan dipertemukan pada tempat yang penuh dengan kemuliaan. Itulah surganya Allah, surga yang tidak. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rabbal alamin.